125 dapat dari sini. Dari sini nih pendapatan. Ya. Ini 125 diperoleh dari 25 dibagi 0,2. Coba dihitung. 25 dibagi 0,2. Betul nggak? Dapat 125. Ya, sip. Ya. Nah, jadi konsumsi sama dengan pendapatan dikurangi saving adalah 125, ini pendapatan Y kan, ya, dikurangi 10. 10-nya ini dari mana? Saving. Sama dengan berarti konsumsinya dapat 115. Oke. Jelas? Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarnya? Ya, ini ya cara menggambarnya. Dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, 1. Ini fungsi konsumsi C sama dengan 15 ditambah 0,8. Ya. Nah, ini kita harus cari 2 titik potong sebelumnya. Yang pertama, sumbu C. Perpotongan terhadap sumbu C. Jika Y-nya sama dengan 0, nah ini ya. Jika Y sama dengan 0, jadi ini persamaan ini, Y-nya diganti dengan 0, maka didapat, nah ini tolong dibenarkan, C-nya 15. Ya, C-nya 15. Oke. Ya, jadi ini titik potong terhadap sumbu C, jika Y sama dengan 0, maka didapat C sama dengan 15. Dapat dari mana? Dari sini nih. C sama dengan 15 tambah 0,8 Y. Jadi kalau Y-nya 0, maka C sama dengan 15. Oke, sampai situ? Jelas ya? Nah, garis keseimbangan Y sama dengan C diperoleh sebagai berikut. Y sama dengan C. Y sama dengan 15 tambah 0,8 Y. Ini dapat dari sini. Oke. Lalu ini yang Y sama yang Y dijadikan ke dalam satu ruas. Jadi Y minus 0,8 Y. Ini kan pindah ruas, asalnya positif. Jadi kalau pindah ruas jadi negatif. Sama dengan 15. Maka Y minus 0,8 Y. Jadi kan Y di sini seperti di depannya tuh kayak angka 1, cuman kan nggak ditulis ya. Jadi kayak 1 dikurangi 0,8, maka dapat 0,2 Y sama dengan 15. Maka Y sama dengan 75. Oke, sampai situ paham? Yang ini nih harusnya C. Yang ini harusnya C.
Sumbu C jika Y sama dengan 0, maka didapat C 15. Dah dapat? Ya, sekarang coba lanjut. Fungsi tabungan saving sama dengan minus 15 ditambah 0,2Y. Titik potong terhadap sumbu X jika Y sama dengan 0, maka didapat S-nya minus 15. Ya, sekali lagi. Ini kan rumusnya, ini persamaannya ini. S sama dengan minus 15 ditambah 0,2Y. Nah, titik potong terhadap S jika Y-nya sama dengan 0, jadi di sini Y-nya 0, maka S-nya minus 15. S-nya adalah minus 15. Lalu titik potong terhadap sumbu Y jika S-nya 0, nah ini sekarang dibalik. Kalau S-nya 0, maka didapat 0 sama dengan minus 15 ditambah 0,2Y. Terus ini 15 pindah ruas dari negatif jadi positif sama dengan 0,2Y, maka Y sama dengan 75. Oke, sampai situ? Paham? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Di sini ini sumbu X-nya yang ke atas ini konsumsi dan saving. Ke samping ini adalah fungsi untuk Y yang menunjukkan Y. Nah, di sini ini tinggal memasukkan aja datanya ya. Pada saat S sama dengan atau minus 15 nih, maka Y-nya 75 di sini. Ini adalah untuk menunjukkan garis S sama dengan minus 15 plus 0,2Y. Nah, jadi persamaan yang ini. Ya, persamaan fungsi dari tabungan. Lalu yang berikutnya ini. Jika Y-nya sama dengan 0, ya, jika konsumsi sama dengan 0, maka Y-nya juga ada 75. Nah, ini juga digambarkan ya. Digambarkan seperti ini. Ini adalah gambar dari konsumsi. Ya, konsumsi. Oke. Dan terakhir ini adalah garis bantu. Garis bantunya adalah ketika Y sama dengan C. Jadi ini garis keseimbangan. Nah, seperti itu gambarnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat untuk yang mana, grafik yang mana yang belum? Yang ini. Grafik Y yang mananya? Yang ini Y sama dengan C. Ini Y adalah sama dengan C ketika keseimbangan. Ketika Y sama dengan C. Jadi pendapatan sama dengan konsumsi. Jadi kalau kayak pendapatannya 510, konsumsinya 510.
Ketika pendapatannya 520, berarti konsumsinya 520. Jadi itu keseimbangan. Jadi sama gitu. Jadi saat C dengan Y itu sama. Paham? Kalau S enggak, lain. Ini kan S-nya yang ini. S sama dengan minus 15 tambah 0,2 Y. Ini yang ini. Dioret-oret malah nanti malah jadi ini dong. Malah jadi rusak. Nah, kita lihat ya. Ini yang S. Ini dapat angkanya udah ngerti tadi. Udah, oke. Jadi yang nggak ngertinya yang mana? Yang ini Y sama dengan C, ini yang keseimbangan. Ya. Ini ketika Y sama dengan C. Ya, ini jadi ketika Y sama dengan C itu adalah ketika Y dengan C-nya sama. Jadi konsumsi dengan pendapatannya sama. Oke. Oke. Ya udah, sekarang kita lanjut dulu ya. Tabel fungsi tabungan. Nah, di sini pendapatan, konsumsi, MPC, tabungan, MPS. Nah, ini artinya apa nih? Pendapatan 50.000, konsumsi 55.000. Berarti di sini ada minus tabungan 5.000. Defisit, betul. Nah, ini jadi diberikan tambahannya ini harusnya minus. Nah, ya tabungannya jadi minus. Betul nggak? Nah, ya ininya minus. Oke. Ya, jadi ini minus. Defisit, betul Santi ya. Nah, terus ini pendapatan sama dengan konsumsi, MPC. Nah, ini kan sebenarnya MPC dan MPS-nya saat ini dianggapnya sama dulu ya. Yang MPC-nya 0,8, MPS-nya 0,2. Oke. Lalu ketika pendapatan 100.000, konsumsinya 95.000, maka ada positif sebesar atau surplus sebesar 5.000. Lalu pendapatan 125, konsumsinya 115, maka tabungan 10.000. Terakhir pendapatan 150.000,